Halo teman-teman di rumah masing-masing ya. Sambil leyeh-leyeh dengarkan pembacaan kisah dari Isam. Semoga bisa dinikmati ya. Budi Sampurna Alam. Judulnya Gatot Kaca dari Kauman. Lahir di Padang, bukan restoran Padang ya. Bukan di warung Padang. Lahir di Padang 5 Oktober 1964. Mudah-mudah ini. Bapakku anggota TNI yang bertugas di Padang. Dan di sanalah aku lahir ceprot. Bapakku anak buah Bung Karno. Medeni wong tenan. Dan asli dari Kauman, Buja. Kalau ibu berasal dari Purwodadi. Aku sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Meskipun kedua orang tua asal Jawa, tetapi tak ada saudara-saudara kandungku yang lahir di Jawa. Mereka lahir di Cimahi, Jakarta, dan Padang. Kesan yang paling indah semasa di SMP adalah aku orangnya tidak pintar, tetapi kok selalu naik kelas ya. Teman cewekku banyak sekali. Cara berteman kala itu juga tak pandang bulu. Bulu ayam atau bulu merpati. Dukanya ketika aku menyolok telinga doo pakai kuas gambar sampai terluka. Sehingga Pak F.X. Sutomo, guru berjenggot itu, menakut-nakuti. Doo harus dibawa ke rumah sakit dan biayanya harus aku tanggung. Waduh, untungnya setelah telinga doo dicek, ternyata hanya bagian luar saja yang terluka. Plong lah hatiku. Kemudian ada judul lagi, subjudul. Kenapa Pak Bagio suka aku? Wah, ini pasti banyak orang tanya ya, karena bisa dikatakan Isam ini murid kesayangan Pak Bagio. Ini Isam menjawab pertanyaan kenapa Pak Bagio suka aku. Waktu SMP, ibuku hanya jualan kuluban dan manisan di pasar sore depan Masjid Kauman. Jerih payah ibuku menyedihkan. Ia jatuh bangun untuk menghidupi anak-anaknya dari jualan makanan dengan penghasilan yang sangat kecil itu. Waktu itu aku juga nggak ingat wajah bapakku. Ibuku pulang ke Buja. Bayangkan dengan anak 6 dan itu semua masih sekolah. Tetapi aku pernah diajak ibu sekali bertemu ayahku. Aku pertama kali dicium ayah kandungku, tetapi kemudian aku lupa dengan wajah ayahku sendiri. Kemungkinan Pak Bagio menyukai aku, ya mungkin dia tahu kehidupan keluargaku yang kekurangan dan hidup dalam penderitaan. Dari SMP hingga SMA, aku di Muhammadiyah. Dari SMP hingga SMA Muhammadiyah, aku di Buja. Sorry Sam ya, ini SMP-mu Bujo bukan Muhammadiyah. Dari SMP hingga masuk SMA Muhammadiyah, aku ada di Buja. Sebab itu aku paham betul dengan keadaan Buja dan hafal sekali. Aku tidak ikut kakak-kakak perempuanku yang berada di Jabodetabek. Saking aku mengenal Buja, maka semua rembol Buja aku kenal. Rembol ini singkatannya kere gerombol. Seingatku, teman SMP yang sama-sama melanjutkan di SMA Muhammadiyah, seangkatanku ada 3. 1, saingan kami saat itu SMA Buja itu Semea Buja. Ini nggak disebutkan. Jadi ini, ulang lagi. Seingatku, teman SMP yang sama-sama melanjutkan di SMA Muhammadiyah, seangkatanku ada 3. Saingan kami saat itu adalah Semea Boja. Kalau ada pertandingan bola voli,
tampak sekali cowok dan cowoknya sangat kece. Zaman aku SMA dulu sangat berbeda dengan anak-anak SMA zaman sekarang. Pada zamanku dulu, cowok dan cewek jalan berdua saja sudah wah sekali. Bingung tetapi sayang. Apalagi cowok bisa berhasil pegang tangan cewek. Wah, sudah lebih dari segalanya. Zaman dulu, cowok cewek lebih romantis. Belum terganggu telepon genggam bernama Handy seperti sekarang. Setelah aku lulus SMA Muhammadiyah, sempat mendaftar di UNS, Universitas 11 Maret di Solo. Kebetulan ada adik ibuku yang tinggal di Solo. Ya, aku modal dengkul sajalah. Hanya ingin tahu. Pertimbanganku, kalau mengambil jurusan yang banyak diminati pasti tak diterima. Maka aku memilih jurusan seni tari. Biar bisa menari kuda lumping. Tak tambah dewi. Yang paling sedikit peminatnya. Insiden terjadi. Ketika memasuki tes praktek, aku ditanya, bisa menari apa? Bajidul. Waduh, aku bingung. Asal jawab singkat saja, Gatot Kaca Gandrung, Bu. Di luar dugaanku, pihak panitia menyediakan pakaian alat peraga. Mate ya. Ngapusi kan biyen ya. Nah, ini tambah bingung lagi aku. Untungnya nggak ada pakaian yang pas dengan tubuh kurusku. Rupanya panitia tetap menyuruh aku agar dipakai saja. Wah, ini lucu ini. Ini kalau nggak dibaca nggak ada yang tahu nih. Ternyata cita-citanya jadi Gatot Kaca, makanya judulnya Gatot Kaca dari Kauman. Rupanya dites suruh nari betul. Kenapa nggak milih kuda lumping aja? Dengan perasaan yakin diri, aku pakai dan aku menari Gatot Kaca, gaya Gatot Kaca. Saat itu aku sambil membayangkan penari, ntar dulu halamannya berubah. Penari Gatot Kaca yang pernah aku lihat di Taman Dewasa dulu. Gedung Taman Dewasa yang kuno dulu, bekas bangunan Belanda. Kan dulu ada orang Belanda yang tinggal di Tampingan, namanya Pak Don. Nah, aku berakting malang kerik ke kanan dan ke kiri. Ternyata aku malah ditertawakan panitia. Aku dianggap sedang melawak. Ini menarik ini ceritanya si Sab ini. Bajidul mulanya jadi pelawak gue. Panitia bilang, sudah cukup, keluar saja kamu. Tes mau jadi mahasiswa UNS dibentak-bentak ini. Ini omong-omong si Langgeng ini juga lulusan UNS loh, macam-macam gue Wan. Sab. Alhasil, ya aku tidak diterima kuliah di UNS. Maka aku kembali ke Boja dan memulai hidup tanpa kegiatan lagi. Akibatnya aku bergaul dengan rembol-rembol Boja. Tempat nongkrongku di pertigaan Jalan Kaliwungu, Tangsi, atau di perempatan Jamban. Harapanku agar persaudaraan di antara kita 3C ini dijaga semampunya dan saling memahami hati masing-masing. Sekarang yang sudah akrab lebih diakrabkan lagi. Pertahankanlah grup ini sebisanya sampai alam yang memisahkannya kita. Kata kunci, kedisiplinan yang pada akhirnya sangat menentukan nasib manusia. Terima kasih Sam.